Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Wassalatu wassalamu ala abil qasim Muhammadinil fatihil khatim wa ala alihi wa sahbihi ma'lanit tashrifi wa ta'zim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puja dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan seluruh jiwa raga kita sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia dan dalam acara yang sangat mulia pula, yaitu memperingati maulidnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga siapapun yang berpartisipasi atas terselenggaranya acara ini, baik yang telah mengorbankan dana, tenaga, serta waktu luangnya untuk bersama-sama berkumpul di majelis yang tercinta ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah permudah urusannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, dan juga Allah jadikan husnul khatimah di akhirnya, serta bisa berkumpul bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nantinya. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah seorang zuriat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bernama Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman bin Abu Bakar Al-Zazuli Al-Hasani, atau yang lebih sering kita kenal dengan Imam Zazuli. Beliau itu dilahirkan di kota Sus pada tahun 807 Hijriah dan wafat pada tahun 870 Hijriah. Usia beliau kurang lebih 63 tahun. Apa kata Imam Zazuli rahimahullah? Kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 201 nama yang mulia. Meskipun sebenarnya kemuliaan baginda Nabi kita itu tiada terhingga, namun beliau menyebutkan sampai 201 nama yang mulia bagi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas adalah satu nama daripada 201 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara 201 nama itu ada nama baginda Nabi kita itu ialah An-Nur, cahaya. Dan nama ini bukan dibikin oleh keluarganya, bukan dibikin oleh para sahabat-sahabatnya, namun nama Rasulullah An-Nur ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Dalam surah Al-Maidah di ayat 15, qad ja'akum minallahi nur, qad ja'akum minallahi nur, sungguh telah datang akan kalian daripada Allah seorang nur, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas pula baginda Nabi kita itu ialah mengajak manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dalam surah Ibrahim di ayat pertama, litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur, agar engkau keluarkan hai Muhammad manusia itu dari kegelapan menuju cahaya. Jadi nama beliau adalah cahaya,
Tugas beliau juga adalah cahaya, mengajak manusia dari kegelapan menuju cahaya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memberi namanya dengan salah satu nama kekasihnya dalam surah Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu nur, sumber cahaya langit dan juga bumi. Di nama beliau Nur, mengajak manusia dari kegelapan menuju nur. Dan apapun yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti berupa cahaya. Apapun yang berkaitan dengan baginda Nabi kita itu pasti berupa cahaya. Seperti kitabnya, kitab suci yang dibawa baginda Nabi kita itu juga merupakan sebuah cahaya. Surah An-Nisa 174. Wa anzalna 'alaika kitaban wa anzalna ilaika nuran mubina. Kami turunkan, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami turunkan kepada kalian nur, kitab yang nyata. Wa anzalna 'alaikum nuran mubina. Kitab suci yang dibawa Nabi kita pun juga merupakan cahaya. Jadi yang terkait dengan Nabi kita merupakan cahaya. Dan tempat pun yang beliau berada di sana itu juga merupakan cahaya. Seperti kota yang beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dulunya itu nama Madinah itu bukan Madinah Al-Munawwarah. Namanya dulu adalah Yasrib. Yasrib ini adalah keturunan raja-raja dari Amalikoh. Yasrib bin Hammail. Di kota Madinah dulu namanya adalah Yasrib. Yasrib diambil daripada Yasrib bin Hammail, salah satu raja, keturunan raja-raja dari Amalikoh. Lalu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di kota Madinah, di kota Yasrib tersebut, maka kota Yasrib berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya, Madinah yang terang benderang. Ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sana. Jadi sesuatu apapun yang ada beliau di sana pasti merupakan sumber cahaya. Apalagi kalau kita mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita dapatkan itu bukan sekedar cahaya. Jadi ketika kita mau bersalawat kepada Rasulullah, yang kita peroleh bukan sekedar cahaya, namun mendapatkan tiga hal. Yang pertama, mendapatkan tiga hal yang utama. Pertama, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan permohonan ampun daripada malaikat-malaikatnya, malaikat memintakan ampun kepada orang yang bersalawat, dan juga mendapatkan cahaya. Al-Ahzab ayat 43. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minadz zulumati ilan nur. Allah lah yang memberikan rahmat dan malaikat memintakan ampun serta mengeluarkan kalian daripada kegelapan menuju cahaya. Bagi orang-orang yang mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan double cahaya, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mendapatkan doa permohonan ampun daripada para malaikat-malaikatnya. Ini kelebihan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seseorang itu dinilai dari kadar salawatnya untuk mendapatkan seberapa banyak cahaya dalam jiwanya. Semakin sering kita bersalawat, semakin banyak kita bersalawat, maka akan semakin banyak kita memperoleh cahaya. Wajah kita boleh tidak tampan, kulit kita boleh tidak putih, namun hati kita jangan sampai tidak bercahaya. Karena apa gunanya wajah yang tampan, kulit yang putih, namun hatinya gelap gulita, hanya akan mendapatkan mudarat di akhirat nantinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan kalau kita tolek sejarah dari Al-Imam Sayyidil Imam Ahmad Al-Badawi, beliau ini dilahirkan pada tahun 596 Hijriah di kota Fais, Maroko.
Beliau ini salah seorang imam besar, aulia besar, Ahmad Al-Badawi. Beliau ini orang yang sholawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terkira lagi, saking banyaknya yang beliau dawamkan, salawat Nurul Anwar dan lain sebagainya. Salawat beliau itu hampir tidak terhitung lagi jumlahnya. Sampai-sampai athar bekas salawatnya itu nempel ke wajah beliau. Al-Imam Ahmad Al-Badawi, beliau ini saking banyaknya salawat, beliau itu Allah berikan karamah, cahaya salawat itu memancar di wajahnya, memancar di wajah Imam Ahmad Al-Badawi. Bahkan ketika gelap gulita, beliau buka wajahnya, tempat tersebut akan jadi terang benderang meskipun tanpa lampu. Saking terangnya cahaya Ahmad Al-Badawi ini, beliau kemana-mana selalu menutup wajahnya dengan 2 sorban. Beliau kalau berjalan kemanapun tidak pernah melepas 2 sorban di wajah beliau. Beliau tutupi wajahnya lebih dari sekedar cadar. Kalau cadar masih terlihat matanya. Kalau Sayyidi Ahmad Al-Badawi ini, beliau tutup semua wajahnya dengan 2 sorban. Sampai-sampai ada di antara murid beliau yang penasaran, wahai syekh, wahai guruku, wahai imamku, bolehkah saya melihat wajahmu? Saking penasarannya ingin melihat bagaimana wajah gurunya Al-Imam Ahmad Al-Badawi. Beliau tidak mau memperlihatkan wajahnya. Murid tadi membujuk terus agar beliau mau. Sampai pada suatu ketika beliau mengabulkan hajat muridnya. Lalu beliau buka satu persatu sorbannya. Namun apa yang terjadi ketika muridnya melihat wajah Sayyidil Imam Ahmad Al-Badawi, muridnya tersebut langsung meninggal dunia karena cahaya yang dipancarkan oleh Sayyidil Imam Ahmad Al-Badawi. Ini berkah salawat beliau saking banyaknya, Allah berikan karamah nurnya, cahayanya sampai ke wajahnya, sehingga siapapun yang melihat wajahnya maka akan langsung meninggal dunia. Allah cabut nyawanya saking dahsyatnya cahaya dari Al-Imam Ahmad Al-Badawi. Itulah kenapa beliau kemanapun tidak pernah membuka wajahnya, selalu menutup wajahnya dengan 2 sorban agar siapapun tidak melihat wajahnya, karena beliau khawatir ketika orang melihat wajahnya maka ketika itu pula orang tersebut akan meninggal dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara kelebihan salawat lagi, bahwa salawat itu bukan sekedar cahaya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan permohonan ampunan daripada malaikat kepada dia. Salawat juga bisa meringankan beban kehidupan manusia. Salawat bisa mengangkat kesulitan manusia. Salawat bisa mempermudah segala urusan apapun yang dihadapinya. Sampai-sampai dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya malaikati tufu bil arsy warfa'u arsy. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya malaikati, wahai malaikatku, tufu bil arsy, tawaflah kalian di arasku, warfa'u arsy, angkat arasku. Tawaf dan angkat arasku. Mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, spontan malaikat langsung mengerjakannya. Namun semua malaikat tidak bisa mampu untuk mengangkat aras. Saking aras itu beratnya, besarnya, malaikat berkumpul tidak mampu mengangkatnya. Lalu malaikat lafur, ya Rabb, engkau tahu, engkau itu maha tahu apa yang telah terjadi. Ya Rabb, engkau itu maha tahu dengan apa yang telah terjadi kepadamu. Engkau maha tahu apa yang telah terjadi. Kami ya Rabb tidak mampu mengangkat arasmu yang sangat besar tersebut. Kami tidak mampu mengangkat arasmu ya Rabb. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya malaikati tufu bil arsy wasabbihuni
wa sallu ala nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam warfa'u arsy. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya malaikati tufu bil arsy, tawaflah kalian di arasku, wasabbihuni, pujilah aku, wasallu ala nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ucapkan salawat atas nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warfa'u arsy, lalu kalian angkatlah arasku. Mendengar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat mengerjakan. Namun begitu luar biasanya salawat aras yang begitu berat tersebut, yang mereka tidak mampu mengangkat sebelumnya, dengan berkah salawat aras itu terangkat. Aras dengan mudahnya terangkat berkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun malaikat mengadukan, ya Allah, ya ilahana, wahai Tuhan kami, kalau kami bersalawat kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan berkurang tasbih kami, maka akan berkurang takbir kami, maka akan berkurang tahmid kami, maka akan berkurang tahlil kami. Bagaimana ya Rabb? Karena tugas malaikat selalu bertasbih kepada Allah. Kalau kami ikut salawat, akan berkurang tasbih kami, akan berkurang tahlil kami, akan berkurang takbir kami. Bagaimana ya Rabb? Lalu apa jawab Allah subhanahu wa ta'ala, ya malaikati ija salaitum ala nuri Muhammad faqad sabbahtumuni wa halaltumuni wa kabbartumuni wa hammadtumuni. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai malaikatku, jikalau kalian bersalawat kepada kekasihku Muhammad, maka engkau sungguh telah memujiku, engkau telah bertasbih kepadaku, engkau telah bertahlil kepadaku, engkau telah bertakbir kepadaku, dan engkau telah bertahmid kepadaku. Luar biasanya salawat bisa mengangkat demikian. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah salawat. Dan sebelum kita tutup acara ini, akan ulun ijazahkan salawat daripada Al-Imam Ahmad Al-Badawi. Jadi salawat ini salawat yang didawamkan oleh Al-Imam Ahmad Al-Badawi dan juga beliau bikin. Di dalam kesempatan yang mulia ini, ulun akan ijazahkan salawat daripada Imam Ahmad Al-Badawi, salawat Nurul Anwar. Salawat ini kata beliau itu merupakan cahaya baik zahir atau batinnya. Orang yang mendawamkan salawat ini akan Allah berikan cahaya zahir dan batinnya. Allah bukakan segala rahasia-rahasia ilmunya, Allah angkat kesedihannya, dan Allah mudahkan urusan-urusannya. Jadi ada yang salawat Imam Ahmad Al-Badawi. Ini ulun tuliskan sanadnya sampai kepada beliau. Jadi sama-sama ulun bimbing, iringi ulun. Kalau sudah selesai, mengucap kama ajastukum kama ajina syekh, sekali lagi ucapakan kabiltu atau ucapakan ulun terima. Jadi kita bagi dulu karena ulun bimbing. Kita bimbing dulu seandainya sudah. Ya. Nah, jadi iringi kata ulun dulu. Setelah ulun ucapkan ajastukum kama ajina syekhi, ucapkan qabiltu.